Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Pamungkas. NPM saya 2020 011 04 000 77. Nah, jadi di video kali ini pembahasannya itu tentang Pancasila dan Islam. Nah, sebelumnya Pancasila dan Islam sendiri ini kan sudah menjadi ideologi dasar dalam anutan masyarakat Indonesia sendiri kan. Kenapa? Ya karena para leluhur kita, yaitu Bapak Soekarno, presiden pertama kita juga sudah menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita. Itu yang dianut, itu pegangan lah pokoknya. Jadi misalnya negara kita ada guncangan tentang suatu konflik, permasalahan A, B, C, Z, dan sebagainya, maka sumber dasar atau pegangan awal dari dasar-dasar semua hukum yang telah ada sekarang adalah ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, apa keterkaitannya dengan Islam? Di sini saya ingin membahas tentang kayak apa sih keterkaitan ayat-ayat Al-Quran dengan Pancasila, atau mungkin Pancasila yaitu yang dari 1 sampai 5 itu punya keterkaitan dengan Al-Quran atau ayat-ayat yang di dalamnya itu. Nah, langsung masuk ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dahulu sila yang pertama ini yaitu yang ketuhanan yang Maha Esa menuai pro dan kontra serta banyak konflik yang diterima berkat timbulnya sila yang pertama ini ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena kan bunyinya sendiri kan sudah ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang punya beragam bahasa, beragam budaya, beragam kepercayaan, beragam agama, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini silanya ini awalnya menuai pro kontra akibat penganut agama Hindu Buddha misalnya, atau Kristen dan lain-lain, dia kan tidak bisa mengesahkan Tuhannya. Dalam artian di sini kan Tuhan yang Maha Esa itu kan maksudnya satu, tiada bandingan, tiada hal-hal yang setara apapun itu bentuknya, ya kan. Makanya disebut Esa. Sedangkan orang-orang penganut agama Buddha, Hindu dan sebagainya menyembah dewa-dewa, di mana sebagaimana kita tahu dewa-dewa itu banyak, gak cuma satu. Jadi mereka sulit untuk menuhankan pada zaman dahulu ya. Pada zaman dahulu jadi timbulnya ke ideologi dasar yang nomor satu ini menuai banyak kontra. Ketuhanan yang Maha Esa ini ada di surat An-Nahl, yaitu surat ke-16 ayat ke-51, yang artinya kira-kira begini. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, nah hanyalah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, peletakan ideologi ketuhanan yang Maha Esa ini sudah sangat tepat bagi umat Muslim ya, karena emang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita dalam Al-Quran yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita bahwa memang sudah sepantasnya Tuhan itu diperlakukan sebagai satu-satunya zat. Jadi nggak punya pembanding, nggak ada Tuhan Bapa, nggak ada Tuhan Ibu, nggak ada Tuhan Anak. Pokoknya Tuhan is the only one. Cuma satu aja Tuhan itu, tempat kita bernaung, bersandar, berserah diri, memohon pertolongan dan sebagainya. Ya itu sudah sangat tepat dengan ajaran umat Islam. Nah, kenapa sangat tepat? Saya tanyakan lagi. Karena Pancasila ini sendiri diambil oleh para leluhur kita yang penganutnya Islam juga. Bukti dari dia ini diambil dari Islam adalah
waktu penyusunan kan yang nyusun Bapak Soekarno. Yang nyusun Bapak Soekarno itu, nah sila pertama ini diambil dari surat Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari situlah Insinyur Soekarno tercetus untuk menjadikan ketuhanan yang Maha Esa, atau menjadikan sifat-sifat Allah yang Maha Esa yang satu itu tadi menjadi dasar-dasar atau ideologi dasar negara kita. Nah, kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai di sini yang dimaksud Pancasila adalah sudah sepantasnya manusia secara lahiriah, secara batiniah memiliki iktikat baik atau prasangka baik, perilaku yang baik, attitude yang baik dan sebagainya, karena sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sepantasnya kita sesama makhluk ciptaannya berlaku adil dan juga beradab kepada sesama. Nah, dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, Islam juga turut termasuk memasukkan nilai-nilai dasarnya, yaitu sifat adil yang merupakan sifat Allah, sifat utama Allah. Terus kalau ditelaah lebih jauh lagi, sifat beradab juga merupakan lawan dari sifat zolim. Nah, sifat adil ini dan sifat beradab ini kan sudah menjadi sifat luhur Allah, emang udah selayaknya dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa. Karenanya hal ini tercantum atau termaktub dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-90. Kira-kira bunyinya seperti ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Nah, dari ayat di atas kita dapat mengambil dua garis hukum. Yang pertama adalah bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil, senantiasa berlaku adil untuk siapa aja, terutama sesama muslim ya. Sesama muslim Allah memerintahkan kita untuk sangat berlaku adil untuk sesama muslim jahil. Nah, yang kedua adalah perintah untuk senantiasa berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan di sini tidak terkunci kepada seluruh umat muslim saja, tapi berbuat kebajikan di sini Allah perintahkan juga untuk kepada sesama manusia. Nah, kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini mengandung makna sebuah persatuan dari berbagai ragam bahasa, budaya, kultur, apalagi ya, pergaulan, pokoknya banyak banget deh. Nah, hal itu diemban dalam satu kalimat, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini diharapkan para leluhur kita ini berharap dengan adanya dasar-dasar ini, perbedaan apapun yang terjadi dalam negara kita yaitu Indonesia dapat bersatu kembali, dapat disatukan kembali, dapat menjadi satu, karena kita ini merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah sangat detail sekali para leluhur kita dalam memilih ideologi dasar negara, karena sudah sesuai dengan keadaan kultur budaya Indonesia dari dulu sampai sekarang. Karena emang kenyataannya Indonesia itu sangat beragam ya. Nah, hal ini termaktub juga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Nah, dalam ayat ini juga sudah jelas
bahwa Pancasila dan Islam itu sangat berkaitan, karena memang Al-Quran sendiri itu merupakan ayah atau merupakan intisari dari terciptanya Pancasila ini. Sekarang kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, langsung aja di sila keempat ini Allah juga menuliskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159, itu bunyinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maksudnya adalah, dalam hal ini kan saya terangin maksud dari silanya dulu dalam pandangan saya. Nah, maksudnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu, hikmat ini maksudnya adalah orang-orang yang berlaku adil, yang dapat mengemban amanah, hikmat yang bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan, permusyawaratan, yaitu di mana setiap permasalahannya ini diselesaikan dengan cara musyawarah, yaitu mengambil opini orang banyak, tidak orang sendiri, karena yang diemban oleh pemegang amanah ini, yaitu wakil rakyat kita, itu merupakan eksekusi bersama. Maksudnya tidak dirasakan oleh dia dan keluarganya aja, tapi dirasakan sama rakyatnya, oleh orang-orang yang memberikan amanah kepercayaan kepada dia, wakil rakyat itu. Nah, sudah sangat selaras dengan surat Al Imran tadi, bahwa Allah juga nyuruh para pemimpin untuk bermusyawarah ya dengan mereka dalam urusan itu. Urusan itu tidak terkunci dalam hal apapun. Maksudnya dalam segala permasalahan, dalam segala bidang, kalau kita tidak menemukan jalan keluar atau sedang menemukan titik buntu, Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bermusyawarah agar kita dapat menemukan titik terang dan dapat keluar dari permasalahan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sangat berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat ya. Karena kalau belum merata kesejahteraannya nih, kesejahteraan sosial, ketimpangan sosialnya masih sangat mencolok, itu berarti Indonesia belum menjadi bangsa yang menerapkan sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena saya rasa untuk saat ini pun bahkan banyak rakyat Indonesia yang tidak merasakan keadilan, yang banyak merasakan ketimpangan sosial. Misalnya hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, karena kaum atas atau kaum elit itu memiliki banyak material. Nah, hal ini juga termaktub dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 19, yang artinya itu, dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya adalah dalam harta setiap kaum elit yang sekarang ada di puncak rantai makanan, kalau di hewan, kalau di manusia berarti puncak kekuasaan, puncak keemasan, puncak zaman, itu dimana uangnya lagi banyak-banyaknya, itu terdapat harta orang miskin yang udah sewajarnya mereka dapatkan. Dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Tapi banyak kaum elit yang udah uangnya banyak juga, terus punya jabatan tinggi juga, tapi mereka malah memakan uang rakyat kecil. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang adil sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita, dan semoga para pemimpin kita yang sekarang tengah berlaku zolim dan sering makan uang rakyat kecilnya diberi kesadaran kepada Allah dan diberikan kemudahan dalam menebus dosanya. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan tentang materi Pancasila dan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.